Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada vlog saya. Sobat Hobis, pada vlog saya kali ini saya akan sharing ke kalian mengenai pemberian tank mat pada tank di belakang saya ini yang berisi Aronti ukuran 29 cm ya. Nah, pada vlog sebelumnya kalau kalian lihat itu saya planting ya, saya tanam tanaman masih gadakan, ini 2 ikat kurang, besok saya tambah lagi rencananya, saya buat rimbun. Dan kemarin saya kasih ikan tank mat ya, seperti yang saya bilang pada vlog sebelumnya. Saya ingin benar-benar aquascape itu seperti biotop ya, jadi ada ikan utamanya si Aronti ini, kemudian ada tank matnya. Nah, apakah tank matnya akur atau malah dimakan si Aronti? Terus ikuti vlog saya, jangan lupa kalian subscribe ya, agar kalian dapat update terbaru dari vlog saya. Nah, Sobat Hobis, bisa kalian lihat ya, jadi itu penampakan dari settingan aquascape saya yang belum selesai, dan saya beri tank mat berupa ikan manfish ya. Nah, itu saya taruh beberapa dari 3 hari yang lalu, yang kecil-kecil ini bisa kalian lihat, kecil-kecil. Kemudian saya tambahkan yang ukurannya lebih besar ya. Kemarin yang kecil ini saya was-was karena di ukuran mulutnya si Aronti saya ini sepertinya muat, tapi saya takutnya kalau dimakan ya, karena ujungnya ini kan lancip. Tapi ternyata itu aman, karena langsung saya kasih berapa kemarin, 4 kalau nggak salah ya, saya tambah lagi jadi 5. Ini saya tadi kasih lagi yang ukuran ternyata lebih besar, saya belikan yang besar ini juga 4 ya. Saya pengennya tank mat manfish itu karena pertama saya pengen itu discuss, tapi kan tahu sendiri harganya ya. Jadi berat di kantong. Nah, ternyata kemudian saya pengennya kalau nggak discuss Altum ya, sobat tahu sendiri kan harganya juga. Makanya saya beli yang manfish ini. Gak apa, saya cari yang karakternya seperti discuss dan Altum ya, jadi mereka bergerombol tapi geraknya tuh kayak gini, pelan ya, pelan, jadi jarang gerak ya. Itu terlihat elegan menurut saya, jadi saya pilih yang manfish ini ya. Ini ternyata aman ya, dia mendekati tapi nggak dimakan ya, jadi alhamdulillah nih. Jadi karakternya pun menurut saya Cana itu karakternya itu beda-beda ya. Coba ini maaf sobat ya, karena di sini sedikit ramai karena dekat jalan raya juga ya. Kembali lagi, Cana itu ikan yang karakternya itu berbeda-beda ya. Ini kalau misalkan kita kasih Cana lain misalkan, belum tentu bisa akur dengan tank matnya ini, karena saya sudah pernah ngalami yang maru saya ya. Ada yang galak, dikasih tank mat langsung diajar, ada yang aman-aman saja. Jadi ini tergantung, ini termasuk yang aman. Jadi ini yang saya dapat besar 29 cm yang nggak kehandle oleh keepers yang lama ya. Jadi di sini sudah mulai nyaman dia. Ini saya kasih 1 kipas, kalau sobat lihat di video sebelumnya. Jadi suhunya itu kurang lebih 26-27 derajat ya, jadi dingin, terasa dingin. Beda dengan sebelum dikasih kipas, suhunya stabil di 29, sekarang rata-rata di 27. Nah, jadi kipasnya itu saya on kan non-stop. Kalau malam lampunya saya matikan, jadi tetap filter saya matikan kalau malam. Pagi saya nyalakan biar kualitas airnya juga bagus ya. Tapi kipasnya non-stop, nggak pernah mati. Itu awet, saya sudah nyoba sejak dulu ya masalah kipas itu. Nah, ini tadi sudah saya kasih makan karena cacing saya habis. Tadi saya kasih jangkrik ya. Sobat semua, kalau pemberian jangkrik jangan tiap hari ya, karena akan membuat si ikan jadi obes ya, atau obesitas atau gendut ya. Kalau predator gendut kan nggak garang ya, tapi lucu malan. Jadi kalau pemberian pakan jangkrik itu jangan tiap hari ya, beberapa hari sekali untuk cemilan saja.
Ini saya utamanya itu cacing, kebetulan cacingnya habis, saya kasihkan jangkrik ya. Mungkin ini saya coba saya kasihkan jangkrik, gimana reaksinya ya, saya ambilkan sebentar ya sobat. Ini coba kita lihat bagaimana sih reaksinya kalau melihat jangkrik ya. Nah, bisa sobat lihat ya, jadi seperti itu ya. Jadi beda jauh dengan saat dikit oleh kipernya yang lama ya. Jadi dia sangat respon terhadap pakan. Nah, langsung dimakan ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau kita keeps cana itu yang pertama itu harus sabar ya. Jadi kita harus benar-benar sabar. Maaf sedikit goyang ya. Untuk yang cana ini saya dapatnya murah ya, karena saya kebetulan cari yang murah ya. Saya dan teman saya itu cari murah. Kenapa? Karena saya sudah pernah dapat murah dan saya rekondisi, ternyata mudah untuk merekondisi si ikan ya. Ini waktu dapat matanya sedikit berkabut. Ini dorsal atas itu dari tengah ke depan itu agak hancur, mungkin karena jamur ya, karena di pemilik yang lama itu nggak dikasih lampu sama sekali ya. Jadi di sini sudah mulai stabil ya, kayak gitu sebenarnya. Tapi belum, kalau respon tangan masih respon tangan sedikit, belum secepat kalau respon pakan ya. Belum flaring juga, nggak apa-apa. Jadi kita harus benar-benar interaksi dengan mereka setiap hari ya, gitu. Nggak usah terlalu terburu-buru untuk betul-betul kaca ya, apalagi dikacain terus itu. Nah, maaf ya, di sini banyak kendaraan jadi agak bising. Jadi seperti itu. Tiap hari interaksi dengan mereka ya, kayak dia sebelum pemberian pakan mainkan dulu ya, kita lihat responnya bagaimana. Terus seperti itu. Nah, bisa sobat lihat itu ada ikan cupang saya ya. Saya masukkan juga, kemarin tak masukkan 3 cupang ya. Jadi aman mungkin karena di sini banyak yang rimbun, jadi mereka ngumpet ya. Kalau mereka berenang ke atas mungkin disambar oleh si ranti saya ini ya. Jadi ini, nah mereka berkumpul. Nah, bagaimana cara pemberian pakan si TankMate ini? Banyak teman itu yang dikasih cacing beku ya, jadi dikasih wadah, ditempelkan di kaca, biasanya yang posisi kayak kerucut itu bisa seperti itu, atau bisa dikasih pelet ya. Nanti bisa dikasih pelet tenggelam, itu bisa juga. Jadi tergantung sobat semua. Kalau saya tak kasih pelet yang tenggelam ya. Jadi filternya tak matikan, kita masukkan sedikit-sedikit ya. Latih mereka kumpul dulu, kalau mereka terbiasa, mereka tahu kalau saat diberi pakan seperti itu. Nah, bisa sobat lihat juga kayunya ini sudah mulai menghijau ya. Nah, ini yang saya harapkan ya. Jadi benar-benar nuansanya seperti biotop. Jadi mulai menghijau, jadi nggak usah diberi moss ya. Saya rencananya tak beri moss, tapi lihat dulu. Sejak ini tak kasih kipas, suhunya turun dari 26 ke 7, itu ini alganya munculnya lebih cepat, jadi lebih berwarna hijau tuh. Dulu waktu suhu 29 tuh masih warnanya belum menghijau, tapi udah kelihatan sedikit. Ini sudah muncul ya, di belakang kayu, di depan ini. Nah, ini rata. Saya lihat di bebatuan itu juga tumbuh masih lembut ya, kecil-kecil itu tumbuh. Jadi saya pengen itu batu-batu ini itu juga terkesan berlumut ya, berlumut, ini rimbun. Jadi pengen seperti itu. Tapi posisi air dingin ini itu kalian harus sering untuk membersihkan kaca ya sobat, karena kalau suhu dingin itu kacanya lebih cepat untuk berlumut ya. Jadi kalian harus sering bersihkan kaca itu. Kalau pengen aquascape kasih tanaman, otomatis harus dingin ya, dan pencahayaannya pun terang juga, nanti biar mereka bisa tumbuh ya. Tapi minusnya adalah kacanya tank kalian akan mudah berlumut itu ya. Kalau gini kan dilihat
enak ya, enak dipandang. Itu saya sukanya seperti ini. Jadi kasih aquascape, kasih tank mat seperti itu ya. Seperti yang Maru saya itu kasih tank mat model aquascape Blackwater. Gimana menurut sobat? Bisa kalian komen di kolom komentar ya. Mungkin perlu ditambahkan tanaman apa lagi di sini ya. Gitu. Ini rencananya saya kasih rimbun di area sini ya, rimbun. Mungkin dikasih hardscape kayu-kayuan lagi kayak seperti ranting, jadi dia menjulur ke kanan gitu. Nah. Jadi mungkin sekian vlog saya kali ini ya. Jadi kita di sini sharing ya. Jadi no debat, saya nggak mau debat masalah ikan ya. Nah itu bisa seperti aja ngejar tank mat tapi masih aman ya. Mungkin dia ngajak main ya. Itu ya, di sini di vlog saya itu tempatnya sharing, berbagi pengalaman seputar dunia hobis terutama cana. Jadi saya nggak mau debat ya, nggak mau ada yang sok-sok pinter gitu ya. Di sini kita saling sharing, yang punya pengalaman bisa dibagikan di kolom komentar. Kita lihat dari dekat sobat. Nah ini main fishnya mulai menghilang di belakang rimbunan ya. Ini yang satu. Nah ini sobat ya, kacanya itu sering berjamur ya, tumbuh alga. Makanya kalau dingin itu harus sering-sering kita bersihkan ya. Sekarang kita cek suhunya berapa itu, 28 ya, 28 derajat. Kemarin tuh hujan itu malah 26, kurang, hampir 25 semalaman hujan itu. Di sini baru hujan loh sobat. Nah ini dia kumpul lagi. Nah kalau kumpul gini kan terlihat menarik ya. Nah ini KW-nya Altum ya, KW-nya Altum. Tapi lumayan, saya beri main fish yang pertama murah, yang kedua itu gerombol ya, seperti diskus gitu. Jadi enak, jadi dia tuh nggak saling serang seperti sana yang Maru itu Red Devil saling serang gitu ya. Kalau ini dia aman-aman saja, dia kalem ya, seperti itu. Nah kita lihat dari dekat. Nah ini ya, kalau ukuran segini terlihat garang ya sobat. Ini mulai tumbuh lumut atau alga hijau. Nah ini yang saya harapkan. Jadi posisi air yang bagus itu kalau tank kita itu tumbuh lumut ya, itu bertanda kualitas air itu bagus ya, tumbuh lumut. Nah seperti itu ya. Ini substratnya tipis, jadi sering dieker-eker juga ya. Jadi kurang tebal. Kalau sobat pengen planting, saran saya itu yang tebal. Nah ini dieker-eker kelihatan kacanya ya, jadi kurang tebal. Jadi kalau kalian nanam itu usahakan tebal ya, jadi biar aman. Ya sobat, mungkin sekian vlog saya kali ini. Jangan lupa kalian subscribe ya, dan tekan tombol lonceng notifikasinya serta kalian bagikan ya. Jadi di sini kita sharing. Hari ini sharing mengenai tank mat ya, jadi aman. Ya, itu bukan selamanya aman ya, tapi tergantung si ikannya. Jadi beda ikan itu beda karakternya ya, meskipun sama-sama oranti. Karena saya juga mengalami ya. Saran saya kalau mengasih tank mat jangan 1-2 ekor ya, banyak. Jadi kalian kasih banyak supaya apa? Dia nggak fokus sama satu ikan itu, jadi bergerombol. Nah itu saran saya. Sampai sekian vlog saya kali ini. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.